Ya, saya hanya memastikan dan bahwa dengan datangnya Egy Sujana ke Solo, udah KO semua mereka ini. Acara ini dipersembahkan oleh Saya laporkan fitnah, penistaan, ujaran kebencian, pasal undang-undang ITE, Bang. Pelapor mendengar, membaca, melihat adanya pernyataan pengkhianat. Yang bersangkutan diduga pengkhianat dan merupakan tuyul-tuyul. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Roy Suryo dan 5 tersangka lainnya melaporkan Egy Sujana dan Damai Harilubis ke polisi. Saling lapor itu terjadi setelah Egy dan Damai bertemu Jokowi di Solo, pemirsa. Apakah pecah kongsi para penggugat ijazah itu karena ada intervensi, dan siapa yang mengintervensi? Saya Yanufus, inilah Interupsi. Sudah bersama dengan saya 4 narasumber di studio Interupsi. Langsung saja saya perkenalkan kembali, rasanya bukan perkenalkan ya, sapa. Kita sapa karena sudah sering sekali berada di studio Interupsi. Sudah ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, Bang Sangaji selaku pengacara Roy CS. Terima kasih Bang sudah hadir di studio Interupsi. Kita sepertinya mirip-mirip ya. Makasih Mbak Aya. Terima kasih ya. Dan juga sudah ada Ahmad Kozinudin, pengacara Roy CS. Bang, selamat malam. Terima kasih. Malam sudah kembali lagi hadir di minggu ini. Dan yang pakai baju putih ini dari samping saya pikir tadi Pak Jokowi ya. Sudah ada Bang Andi Azwan, Ketum Jokma Nusantara Bersatu. Dan sudah ada Bang Farhad Abbas. Gambare Aya. Gambare, apa itu artinya Bang? Semangat. Semangat, oke baik. Hajar ya. Tapi, hukum jamin rakyat. Baik, sebelum kita hajar abang-abang semuanya, saya mau mengingatkan kembali rules di studio Interupsi. Anda boleh adu argumen, adu gagasan, tapi pastikan Anda terlebih dahulu katakan interupsi. Saya ke Bang Kozi. Ya. Bang tadi baru dari Polda ya? Ya, betul. Anda expect nggak sih dulu satu tujuan, sekarang malah saya ngelapor? Saya pikir ini adalah bagian dari konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Joko Widodo telah sedang dan terus terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu juga tidak mungkin terjadi peristiwa di Solo sebelum terjadi kunjungan relawan Joko Widodo ke kediaman Egy Sujana yang kemudian ditindaklanjuti. Dan hari ini saya kira ini adalah bagian dari bayaran yang harus dibayar atas SP3 yang diperoleh oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis. Karena tentu saja tidak cukup diberikan SP3 tetapi masih meyakini ijazah Joko Widodo palsu. Bahkan Bung Farhad Abbas juga agak jengkel juga. Karena apa? Kok sudah diberi SP3 masih saja bilang palsu-palsu. Bahkan ada rencana untuk melakukan gugatan pra peradilan untuk membatalkan SP3. Tapi sisi yang lain yang menarik adalah bahwa kita bisa lihat bahwa hari ini ternyata memang otoritas hukum itu tidak lagi berada di bawah kendali norma dan aturan. Kemarin saya sudah ya menguliti bagaimana SP3 tadi tidak mengikuti prosedur baik di KUHP yang baru, KUHP yang baru maupun yang lama. Dan terutama ketika ada pemilahan dan pemilihan. Hanya 2 orang dari sejumlah tersangka yang semestinya kalau kita bicara restoratif justice, penyelesaiannya itu haruslah dengan dicabut laporannya dan dengan demikian harusnya di SP3 keseluruhan tersangka. Tapi lagi-lagi Maksud Anda setiap per klaster itu? Iya, semuanya bukan per klaster. Kenapa? Karena
yang menjadi tersangka itu berdasarkan laporan 4 orang, ada Joko Widodo, Lecu Maman, Andi Kurniawan, dan Maret Samuel Soeken. Itu yang jadi pertimbangan laporan, tetapi ternyata kenapa hanya 2 saja? Kalau pertimbangannya itu karena restoratif justice, ada perdamaian, faktanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, satu tidak pernah minta maaf, kedua masih tetap meyakini ijazah saudara Joko Widodo palsu. Jadi yang paling benar Sebentar, adalah Anda tahu dari mana tidak pernah minta maaf? sudah ada statementnya, bahkan terakhir Ruslan Buton menghubungi kembali Egy Sujana dan ingin memastikan apakah setelah ya berkunjung ke Joko Widodo ada perubahan, ada katakanlah ya ada pengaruh Solo yang membuat keyakinannya berubah, imannya pada ijazah itu berubah menjadi asli. Ternyata tidak juga begitu. Baik, sebentar Bang, sebelum terlalu jauh, tadi Anda katakan ada bayaran yang harus dibayar, tadi Anda bilang, dan juga skenario geng Solo. Coba saya tanya Bang Farhad, Bang, kabarnya minggu lalu katanya Abang silaturahmi juga ke Solo. Ya, itu Selasa jam 17.00 itu kami diskusi dengan Pak Jokowi gitu. Saya pikir ada lampu hijau untuk RJ keseluruhnya gitu. Ternyata tidak. Tidak ada forum untuk membuktikan atau menunjukkan ijazah asli kalau tidak dilanjutkan mereka ini. Jadi poinnya apa saja Bang yang disampaikan? itu hanya teriakan Farhad Abbas. Ketika melihat Bang Darmizal membawa Egy Sujana, itu saya berpikir ya udah sekalian. Sebenarnya saya nggak serius juga minta mereka RJ. Sebenarnya saya ngejek-ngejek mereka aja. Saya hanya bercanda-bercanda mengeprank mereka gitu. Tapi ternyata, nah inilah menyangkut etika. Bang Kozi mengatakan bahwa Farhad berusaha, tidak. Aku nggak serius. Saya bukan pengacara Pak Jokowi dan tidak ada kapasitas saya untuk melakukan RJ. Nah, kalaupun yang terjadi antara kami dengan Rustam segala macam dan berkontak dengan Michael Senaga, itu hanya bagian dari perkawanan saja. Bahkan saya mengatakan, lu kok sebagai wartawan tapi sifatnya menyerang, memprovokasi dan cenderung seperti itu, dan tunggu aja waktunya. Oke, berarti intinya ketika Anda silaturahmi ke Solo ada bahas soal ya, saya hanya memastikan dan bahwa dengan datangnya Egy Sujana ke Solo, udah KO semua mereka ini, udah kalah semua. Makanya saya sarankan udah selesai aja. Sampai saat ini masih berjuang. Saya pikir Makanya saya katakan, kamu ini pengacara pribadi atau pengacara rakyat yang mana? Ya kan? Ini kan menyangkut kepentingan Pak Jokowi yang sudah diwakili oleh jaksa. Sekarang kita biarkan kepada jaksa membuktikan. Kan ketika sidang nanti cuma dikatakan bahwa mana UGM ijazahnya asli, ya udah selesai. Ya, betul seperti itu Bang Sangaji. Ya, saya pikir narasi yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini kan belum masuk ke pokok materi. Ini jauh ini, ya kan? Proses penyidikannya saja baru dilakukan tahap 1. Kita juga belum tahu apakah ini perkara P19 ataukah juga P21. Jadi masih jauh lah. Ini angan-angan teman-teman untuk segera melihat kemenangan Pak Jokowi ini, saya kira itu masih jauh lah. Masih jauh sekali proses hukum ini dan panjang proses hukum ini. Ya, kita tidak boleh memberikan informasi yang kemudian pada akhirnya membingungkan rakyat, menyesatkan publik dengan narasi-narasi yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu satu hal. Hal yang kedua, terhadap proses lapor-melapor ini, saya pikir ini kan akarnya dari kritis kami atau kritikan kami yang tajam terhadap keluarnya produk hukum yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, yaitu SP3 dengan basis restoratif justice. Kami memang mengkritik dari awal bahwa produk hukum ini kalau kita uji baik dari sisi KUHP maupun juga dari KUHP, KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, kemudian kalau kita sandarkan lagi, kita tarik ke belakang lagi berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 itu mohon maaf, itu cacat formil dan cacat material. Kenapa, dan itu sudah kami sampaikan berkali-kali gitu loh. Pertama, kalau kemudian ini disebut sebagai satu produk hukum sekelas Polda Metro Jaya, maka produk hukum ini tentu harus dikeluarkan dengan mematuhi semua prosedur-prosedur hukum yang sudah diatur dalam KUHP. Interupsi. Saya mengatakan ini bukan saat lagi memberi kuliah lagi. Ini udah menyangkut masalah pribadi. Pelapor mencabut, selesai. Interupsi. Jadi saya belum selesai. Intinya, saya tidak ada masalah. Kalau dicabut, ini merupakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Disitulah letak kelicikan dan jahatnya Joko Widodo. Karena dia hanya 2 orang saja yang diharapkan dengan 2 orang ini lainnya kehilangan semangat perjuangan. Baik. Nyatanya Coba tidak sebentar, demikian. sedikit lagi Bang. Intinya jadi apa Bang Sangaji? Justru saya ingin memberi kuliah kepada Farhad Abbas. Supaya memahami hukum acara kita tuh dengan komprehensif. Ketentuan-ketentuan hukum acara terkait dengan restoratif justice itu tidak dipenuhi semua persyaratannya. Kita buka pasal 79 KUHP yang baru. Syaratnya adalah pemaafan. Kedua, syarat mutlaknya adalah di pasal 79 ayat 4. LP harus dicabut. Ketiga, pasal 82.
terhadap perkara residivis, Bang ES ini kan pernah dipidana dengan perkara lain. Oke. Itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Itu ketentuan pasal 81, 82. Buka. Oke. Kemudian kalau kita kembali ke Perpu nomor 8 tahun 2021, pasal 5. Terhadap tindak pidana yang menimbulkan kegaduhan, konflik, keresahan publik, perbincangan di publik tidak boleh dilakukan restoratif justice. Dan terhadap pelaku yang pernah melakukan tindak pidana dan diputus dengan putusan pengadilan yang ingkrah kita sebut residivis, itu juga tidak boleh dilakukan restoratif justice. Tapi kan kasusnya berbeda. Coba saya mau Karena Inilah saya melihat ini kalau adalah lawyer ketentuan hukum acara ketika pidana kepentingan yang klien dibuat ini oleh negara adalah dan baru menguntungkan berlaku, dia, tetapi semua sudah dia akan ditabrak. mengatakan baik. setuju. Kita dengarkan Ketika Bang Farhad. merugikan dia, gini ngomongnya, berkicau seenaknya gitu. Saya bersandarkan Yang jelas, pada KUHP, saya Egy berdasarkan Sujana, pada KUHP. Damai Kalau Lubis Farhad sudah Abbas kalah. berdasarkan pada asumsi. Masyarakat melihat bahwa Kalau Farhad ijazah Abbas palsu berdasarkan Pak Joko- pada ijazah asli Pak penafsiran Jokowi. dia yang tidak Pasca berdasarkan dibuka, KUHP, tidak digelar berdasarkan Polda KUHP. Sebentar. Mereka Saya pikir sadar, apa yang sebentar, disampaikan Bang. oleh Farhad tidak bernilai karena dia Oke, bukan baik. pihak, Sebentar. bukan Gimana Joko intinya Widodo, apa, Bang bukan Farhad? kuasa Tadi hukum, Anda katakan bukan pula terkait dengan pihak yang hukum. menguji produk ini. Intinya Jadi sekarang tidak yang bernilai. lain ini Interupsi. ingin RJ tapi malu-malu. Enggak, Oke. interupsi. Makanya Saudara terang-terangan saya Farhad, mengatakan ayo ke coba Solo. bantah Kita akan- Daripada di argumentasi penjara. saya dari Kalian sisi sebagai hukum pengacara acara ngomong, Kami boleh saya tidak bahwa jawab. pernah saudara mengharapkan mengatakan RJ dan tidak pihak masuk kami juga penjara. tidak. Oke. Yang korban Bang, dan akan masuk penjara ini rasanya- adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Baik, Bang, Dikit rasanya lagi kan dari akan Bang Kozi dipecat. dikatakan tadi tidak pernah berharap RJ Tidak dan pernah, tidak akan. justru hari ini banyak dari kubu Jokowi mencoba merayu sambil Bang, mengancam. dari pihak Jokowi dan itu yang mencoba kemudian merayu. ditolak. Bang Andi Kita Azwan, lihat. silakan. Ya, yang namanya Bang Khozi ya mungkin juga pengacara-pengacara lain ini ya tidak senang lah ya teman-temannya ini yang sadar akan dirinya bahwa dia berbuat salah ya dan ingin melakukan Tidak ada RJ keterangan Egy ini, berbuat salah. kemudian Egy meyakini dia ijazah itu tetap katakanlah palsu. panas ya dan ingin ini macam-macam aja dibuatlah semacam yang dikatakan tadi. Intinya adalah yang dilakukan oleh inisiatif pribadi dari Egy Sujana ke Solo itu ya semata-mata karena adalah kemanusiaan. Ya. Kami dari relawan 100% kita tidak setuju tentang restoratif justice. Karena di situ ada juga teman kita relawan yang melaporkan itu. Ya kan? Tapi kita melihat bahwasanya ini adalah yang diutamakan oleh kemanusiaan, yang dibutuhkan oleh Egy Sujana agar dapat melanjutkan pengobatannya dia di luar negeri itu. Itulah yang dikedepankan. Bahwasanya apa yang dilakukan dikatakan bahwa itu diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Omong kosong untuk itu. Jadi Anda tidak percaya dengan tuduhan Tidak ada rencana tuduhan Geng Solo? seperti itu yang dikatakan Geng Solo itu adalah Jadi, fitnah. Saya katakan itu karena apa? Hari Selasa kami bertiga juga di sana kita mengatakan, Pak, apakah ada RJ lagi? Buat kami tidak ada RJ lagi, Pak. Dan kami hari Rabu, kami rapat semua, seluruh relawan, pentolan-pentolan relawan, tidak ada RJ buat mereka. Siapa yang minta RJ? Ya kan? Dan bagi kami Memang saya tambahkan siapa ya. Memang minta siapa yang bahwa minta RJ gitu? mereka ini adalah pengacara-pengacara yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ya. Sudah jelas-jelas Egy Sujana itu sakit, kanker, ya. Sudah mencabut pun masih diolok-olok sama mereka. Harusnya pisahkan, jangan dia Justru Bahkan- mereka Sebentar. sudah tahu Bang Joko Kozi, Widodo Bang sakit Kozi, parah. Bang Mereka Kozi Tapi tadi- tetap saja sebagai langsung ke pelapor, pengadilan. bayangkan. Harusnya kalau Masa mereka ada itu punya pengacara jadi kemanusiaan, terlapor. sarankan Joko Widodo Pecah kongsi, menyudahi. pecah Karena kongsi mereka akhirnya tidak punya nilai terlapor. kemanusiaan. Dikit Joko lagi Widodo yang sudah P21 sakit pun adalah masih mereka terus. Oke. Padahal Joko Widodo sendiri Oke. sudah lemah sekali. Kata siapa dia Tidak lemah? punya Kata kemanusiaan siapa itu dia lemah? namanya. Anda Ya bisa tahu kata dia lemah. saya. Itu Saya adalah ngomong. persepsi Anda. Ya, kata Anda saya. salah besar untuk itu karena Anda tidak pernah bertemu dengan Karena Jokowi. Anda memang sudah Anda didesain untuk melihatnya itu. adalah dari kata-kata Fisik yang Anda menyatakan sendiri. Anda untuk itu. melihat Karena fisik. itu kalau bicara Dia lebih kemanusiaan, hebat daripada justru Anda. kalian Dia tidak lebih punya hebat daripada kemanusiaan Anda. kepada saudara Joko Bayangkan, Widodo. Baik, seribu Bang, orang tiap kita- hari datang ke beliau Baik. untuk bertemu dengan beliau, mendoakan beliau, Iya, berfoto dengan tapi beliau. kondisinya Itu kan adalah rakyat. sakit. Bukan Anda kata-kata Bukan dari Anda. sehat. Bahwa Oke, itu adalah rakyat baik. Anda. Mana nilai Tidak ada kemanusiaan? untuk Baik, Anda baik, sebagai baik. rakyat. Pendukung Abang-abang, kita Jokowi tahan dulu. terus membiarkan Jokowi sakit tapi terus Kita bertarung tahan di dulu, kita pengadilan. tahan dulu terkait dengan masalah kesehatan. Tadi tersilat dari dikatakan oleh Bang Andi Azwan ada mungkin pernah tersilat dari Bang Kozi ingin RJ juga? Oh, tidak Tidak pernah ya? terbesit sedikit pun. Oke. Roy Suryo, Rismond dan semua klien Tiga kami itu tidak ada untuk RJ. pernah. Nah, karena memang Interupsi. tidak perlu. Tiga itu tidak ada untuk RJ. Tidak perlu. Kita Memang maju tidak- di pengadilan. Dan hari ini saya Interupsi. mendapat informasi. Saya punya Tadi bukti. ada Bang konferensi Farhad, sebagian pers dari mereka bahwa tiga ini tidak ingin mungkin RJ, ke yang lain Solo masih dimungkinkan. untuk Itu minta adalah RJ. Baik, bagian sebentar. dari tindak lanjut Ayo, ada strategi bukti, pecah ayo. belah Ada kubu bukti. Jokowi untuk memisahkan antara RRT dengan RRK. RRT itu Rismond Roy Tifa, RRK itu Rustam
Ilham, Rizal, dan Kurnia. Berarti dari Anda ada Seolah-olah pecah belah, kalau upaya pecah RRT belah. saja menjadi lemah, saya pastikan RRK maupun RRT tetap teguh berjuang untuk membongkar kasus ini sampai ke kekuatan Oke, hukum. baik. Ada Terima bukti. kasih Bang Fauzi. Ada bukti. Sebentar, bukti apa Bang? Bukti apa Bang Kami Farhan? punya bukti komunikasi bahwa kelompok ini makin pecah. Ada satu orang tersangka perempuan. Mau RJ asal dibayar uang, satu. Mau RJ atau Sebut mau namanya. RJ? Itu bukti. Sebentar. Baik, kita akan bahas Sebentar. saja pemirsa. Sebut namanya. Satu. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Ya kan saya tidak sebut namanya. Soalnya